Pembangunan Stadion baru Milan berjalan alot. Dewan Kota Milan telah meminta kedua klub asal daerah tersebut, yakni AC Milan dan juga Inter Milan, untuk mengubah beberapa aspek tentang perencanaan pembangunan stadion mereka yang baru. Rencananya stadion ini akan menjadi kandang dua tim asal kota mode Italia tersebut untuk menggantikan San Siro yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Proses pembangunan markas baru untuk AC Milan dan Inter Milan tersebut sepertinya masih terganjal. Pasalnya kini pemerintah kota menuntut kebijakan yang lain. Ronaldo Nazario berharap Neymar Junior tak pensiun dari timnas Brazil. Neymar Junior yang merupakan pemain PSG sempat memberikan sinyal apabila dirinya akan pensiun dari level internasional selepas memainkan turnamen 4 tahunan Piala Dunia. Melihat perjalanan dari tim Samba yang harus tersingkir tragis pada Piala Dunia kali ini, menjadikan Ronaldo Nazario menuai harapan besar kepada Neymar untuk melanjutkan karir internasional dan kembali membantu Brazil bersaing dalam menjuarai Piala Dunia 2026 mendatang. Pelatih timnas Kroasia berindikasi Luka Modric masih main hingga tahun 2024. Pelatih timnas Kroasia Zlatko Dalic memberikan indikasi bahwa Luka Modric akan tetap bermain untuk timnas Kroasia di Piala Eropa 2024 setelah resmi disingkirkan Argentina di semifinal Piala Dunia. Zlatko Dalic masih menaruh kepercayaan bahwa generasi ini akan mengakhiri karirnya bersama tim nasional setelah Piala Eropa 2024 mendatang. Jika benar akan pensiun pada tahun 2024, maka Luka Modric akan berusia 39 tahun pada saat itu. Marcelo Brozovic cedera usai Kroasia dibantai oleh Argentina. Pelatih timnas Kroasia yakni Zlatko Dalic mengonfirmasi jika Marcelo Brozovic mengalami cedera pada babak semifinal Piala Dunia kontra Argentina. Brozovic ternyata mengalami rasa nyeri yang luar biasa di otot kakinya. Dalic sengaja menarik keluar Brozovic agar jasanya bisa dipakai kembali ketika Kroasia memperebutkan tempat ketiga Piala Dunia melawan Maroko pada Sabtu 17 Desember mendatang. Maroko gagal ke final Piala Dunia. Maroko akhirnya gagal melangkah ke final Piala Dunia usai takluk 2-0 atas Prancis dalam laga semifinal di Al Bayt Stadium. Terlepas dari kekalahan ini, Maroko tetap mencatatkan sejarah dengan menjadi tim Afrika pertama yang tampil di semifinal Piala Dunia. Penampilan mereka pun sukses merebut hati pencinta sepak bola. Maroko belum akan pulang dari Qatar. Achraf Hakimi dan kawan-kawan kini akan berjuang mencatatkan sejarah lain, yakni dengan memperebutkan gelar peringkat ketiga dengan menghadapi Kroasia. Gara-gara sombong, Maroko dihajar Prancis 2-0. Sekedar diketahui sebelum berjumpa Prancis, pelatih Maroko yakni Walid tinggi hati. Nada optimisme Maroko bisa juara Piala Dunia 2022 digaungkan jelang laga melawan Prancis. Saya sempat ditanya apakah Maroko bisa juara Piala Dunia. Saya bilang kenapa tidak? Kami bisa bermimpi dan tanpa mimpi Anda tidak bisa kemana-mana, kata Walid mengutip dari ESPN. Kata-kata itulah yang bernada cemawa. Alih-alih menjadi juara, Maroko tembus di partai final pun kini tidak. Didier Deschamps catatkan rekor. Didier Deschamps menorehkan sejarah setelah sukses mengantarkan Prancis melenggang ke partai final Piala Dunia berkat kemenangan 2-0 atas timnas Maroko. Prancis berhasil mematahkan kutukan juara bertahan di Piala Dunia yang akan sulit tampil bagus pada edisi Piala Dunia berikutnya. Tim ayam jantan malah berhasil mencetakkan back-to-back final alias 2 edisi beruntun mencapai partai final Piala Dunia. Menurut catatan dari Squawka, Deschamps menjadi pelatih keempat yang membawa sebuah negara ke final Piala Dunia dalam 2 edisi beruntun. Prancis melakukannya di Piala Dunia 2018 dan juga 2022. 3 pelatih lain yang punya catatan istimewa tersebut adalah Vittorio Pozzo bersama Italia, Carlos Bilardo bersama Argentina, dan juga Frank Beckenbauer bersama timnas Jerman.
Prancis jadi tim pertama yang bisa jebol gawang Maroko. Duel Prancis versus Maroko di semifinal Piala Dunia berlangsung seru. Namun akhirnya Maroko harus mengakui keunggulan dari Prancis dengan skor akhir 2-0. Diketahui Prancis unggul terlebih dahulu berkat satu gol dari Theo Hernandez di menit yang kelima. Menariknya ini adalah kali pertama gawang Maroko dibobol di waktu normal sepanjang aksi mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Maroko tidak pernah membiarkan tim lawan membobol gawang mereka kecuali di babak adu penalti. Dengan satu gol dari Theo Hernandez tersebut, maka kini Prancis menjadi tim pertama yang mampu menjebol gawang dari timnas Maroko. Gol Theo Hernandez tercepat di semifinal Piala Dunia dalam kurun waktu 64 tahun. Gol dari Theo Hernandez menjadi pukulan kelat buat Maroko yang sebelumnya tampil amat kokoh dalam bertahan. Opta mencatat bahwa hanya butuh waktu 4 menit 39 detik buat Prancis untuk bisa menjebol gawang mereka, dan itu menjadi catatan tersendiri. Gol ini menjadi yang tercepat di semifinal Piala Dunia sejak tahun 1958 silam. Pada Piala Dunia tersebut, Brasil mencetakkan gol dalam tempo 2 menit saja lewat Vava saat berhadapan dengan Prancis. Sementara buat Maroko, gol dari Theo Hernandez menjadi gol pertama yang dibuat lawan pada turnamen kali ini. 4 pemain bersaing jadi top skor Piala Dunia. Final Piala Dunia 2022 akhir pekan tak cuma Argentina atau Prancis yang menjadi juara. Kini ada 4 pemain yang bersaing menjadi top skor dari turnamen ini. Kebetulan keempatnya ada di tim finalis, yakni Lionel Messi dan juga Julian Alvarez sebagai duet tim Tenggo. Sementara Oliver Giroud dan Kylian Mbappe di lini depan milik tim Ayam Jantan. Messi baru saja menyamai torehan 5 gol dari Mbappe saat menjebol gawang sekali ketika berhadapan dengan Kroasia kemarin. Dan Messi kini sementara unggul karena punya 3 assist berbanding 2 milik Kylian Mbappe. Sedangkan di bawahnya ada Oliver Giroud dan juga Julian Alvarez yang masing-masing mengoleksi 4 gol. Rivalitas Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi hanya 90 menit. Momen menarik tersaji sesaat setelah laga Prancis versus Maroko berakhir. Para pemain Prancis bersuka cita, sedangkan Hakimi dan kawan-kawan di kubu Maroko harus tertunduk lesu. Mbappe pun tertangkap kamera langsung memberikan penghiburan kepada Hakimi. Mbappe pun memeluk Hakimi dan keduanya juga tampak saling bertukar jersey. Bahkan Mbappe dan Hakimi terlihat sama-sama langsung mengenakan jersey hasil bertukar tersebut. Menariknya, keduanya sama-sama memasang bagian nama dan nomor punggung jersey di sisi depan mereka. Final Piala Dunia Argentina bertemu dengan Prancis. Final Argentina versus Prancis dipastikan setelah Les Blues menang 2-0 atas timnas Maroko di Al Bayt Stadium. Sehari sebelumnya Argentina memastikan langkahnya dengan menyingkirkan Kroasia 3-0. Final sendiri akan dilaksanakan di Lusail Stadium pada Minggu malam 18 Desember 2022 yang akan mempertemukan dua tim dengan misi yang berbeda. Argentina datang dengan misi mengakhiri puasa titel Piala Dunia sejak 1986, sedangkan Prancis bisa juara 2 kali beruntun setelah berhasil pada tahun 1962. Secara pertemuan, kedua tim sudah 12 kali berhadapan di seluruh ajang, termasuk juga dalam uji coba. Argentina unggul dengan 6 kemenangan berbanding 3 milik timnas Prancis. Khusus di ajang Piala Dunia, Argentina secara riwayat juga memimpin dengan 2 kemenangan dan Prancis merebut 1 kemenangan dari 3 pertemuan mereka. Argentina diketahui meraih kemenangan 1-0 pada Piala Dunia 1930. Sementara Prancis memenangi duel teranyar dengan skor 4-3 di Piala Dunia 2018 lalu di Rusia. Mikel Arteta pastikan Arsenal akan aktif di jendela bursa transfer. Manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa klub akan bergerak aktif pada jendela bursa transfer Januari, mengingat ada beberapa area yang perlu mereka tingkatkan. Arsenal membutuhkan tambahan kekuatan karena mereka saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris. Nama Mykhailo Mudryk adalah nama yang paling dikaitkan dengan kubu Arsenal. Pemain sayap Ukraina tersebut sudah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan The Gunners dan sekarang tinggal melakukan negosiasi harga dengan klubnya yakni Shakhtar Donetsk. Sancho belum siap balik ke tim utama Manchester United.
Jadon Sancho masih akan berlatih terpisah dari rekan-rekannya di Manchester United. Kondisi fisik dan psikis Sancho rupanya kini belum siap. Manajer Manchester United Jan-Erik ten Hag tak mempermasalahkan kondisi dari Sancho saat ini. Dia mengakui Sancho memang butuh waktu untuk bergabung kembali dengan para pemain melihat situasi yang terkini. Ten Hag cuma berharap Sancho bisa segera pulih dan beraksi kembali untuk The Red Devils. Armando Broja absen hingga akhir musim Chelsea kini krisis striker. Kompetisi mau dimulai lagi, Chelsea malah mendapatkan musibah. The Blues krisis striker setelah Armando Broja mengalami cedera. Kondisi itu ia didapatkan saat Chelsea menghadapi Aston Villa pada laga uji coba kemarin. Cedera dari Armando Broja praktis membuat Chelsea krisis striker karena mereka cuma punya Pierre-Emerick Aubameyang semata. Chelsea sepertinya bakal mendatangkan pemain depan di bursa transfer musim dingin nanti. Segera dilepas Real Madrid, Eden Hazard berpotensi hingga menuju Inter Milan. Kini di musim 2022-2023, Eden Hazard juga masih tak menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti dan bahkan baru tampil dalam 6 pertandingan dengan jumlah menit 229 menit. Situasi ini tentu membuat Eden Hazard terus dikaitkan dengan pintu keluar dari El Real. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espanya, Hazard disebut berpotensi melanjutkan karirnya ke Italia dan bergabung dengan Inter Milan. Dan klub yang bermarkas di San Siro itu juga beranggapan bahwa sang pemain akan cocok dengan gaya bermainnya sekaligus strategi yang diterapkan oleh Simeone Inzaghi. Tersingkir dari Piala Dunia dan tak punya klub, Cristiano Ronaldo resmi ke Real Madrid. Ronaldo kini berstatus tanpa klub setelah Manchester United memutus kontraknya pada awal gelaran Piala Dunia. Pemutusan kontrak ini merupakan buntut dari wawancara eksplosif yang dilakukan pemain 37 tahun tersebut. Kini Real Madrid dikabarkan bersedia meminjamkan salah satu lapangan mereka di kompleks Valdebebas pada Ronaldo yang akan digunakan untuk berlatih sendirian. Kabarnya Ronaldo sendiri yang memohon kepada sang presiden Real Madrid yakni Florentino Perez agar dipinjami lapangan latihan selama beberapa hari usai tersingkir dari Piala Dunia. Hingga saat ini masih belum jelas bakal berlabuh kemana Ronaldo setelah berpisah dengan Manchester United.